Duduk siap, gerak, lapor, peserta Laser CPNS tahun 2025, kelompok 34, hadir 33, belum hadir 30, hadir 32, siap mengikuti materi. Dilanjutkan. Lanjutkan. Untuk istirahat, gerak. Dilanjutkan untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mas Kemenak. Monggo kepada yang bertugas. Maaf, ini saya tidak dengar musiknya, bisa diulangi lagi? Oh, nggih. Maaf, Bu.
membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramar ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramar ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Untuk selanjutnya doa pada yang bertugas kami persilakan. Saya memimpin doa. Bapak, Ibu, dan teman-teman CPNS yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada teman-teman peserta latsar yang sudah bertugas. Ini kita ambil dokumen dulu ya. Mumpung masih kumpul dalam satu kelas. Terima kasih. Untuk selanjutnya kelompok 3 dan 4 bisa lab dan nanti masuk kembali di pukul berapa ya? Di pukul 9.30 untuk kelompok 3 dan 4. Baik, untuk kelompok 1 dan 2 di sini telah hadir narasumber kita Ibu Lili Nurulia, SPD, MPD. Selamat pagi, Bu Lili. Sugeng Enjang Mbak Fitri. Ibu Lili Nurulia, jabatan sebagai Widya Iswara Madya di Balai Diklat Agama Semarang. Sebelum beliau menjadi Widya Iswara, beliau pernah menjadi staf di Balai Diklat Agama Semarang. Jadi jenjang karirnya dari staf dulu, kemudian Widya Iswara. Untuk pendidikan beliau S2 Magister Pendidikan di Universitas Negeri Semarang dan saat ini sedang menempuh
doktoral di Universitas Negeri Semarang. Baik, Bu Lili, untuk pagi ini kelompok 1-2 nanti di pukul 8 sampai 9.30. Kemudian nanti break dilanjut kelompok 3 dan 4. Waktu Oke, dan Mbak. tempat kami persilakan. Monggo Bu Lili. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Eh, Alhamdulillah. Mbak Fitri, makasih sudah diantarkan. Libur-libur nggak ke pasar ini, Mbak Fitri? Libur Tugas ya? WFA, WFA. Nggak libur ya. Wah, statusnya sebenarnya menggoda sekali ini ya. Tapi kita ada tugas ini. Ya, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Sama seperti Bapak Ibu yang lain ini harus standby Zoom ya. Pagi, siang, sore, malam siap ya. Apalagi waktu-waktu ini kan jadwalnya banyak berubah, mungkin pergeseran-pergeseran waktu nggih. Bapak Ibu semuanya ada yang kesulitan menampilkan gambarnya, Pak Fahmi? Kenapa berbayang saja ini yang kelihatan siluet saja? Ini kameranya mungkin kurang support Bu kalau di virtual background. Iya, iya ya Pak Fahmi ya. Saya kira jenengan backlight gitu ya, di kena sinar mataharinya jadi yang kelihatan bayang-bayangnya nggak apa-apa lah. Yang penting suaranya terakses toh Pak. Bisa mendengar suara walaupun Ini sangat mendengar iya. suara. Oke oke ya. Baik. Bapak Ibu yang lain, adakah kendala yang dihadapi Bapak Ibu hari ini dalam mengikuti pembelajaran? Boten nggih? Semuanya sudah aman saja ya. Hari ini kita akan bagi pembelajaran kita menjadi dua kelompok ya. Di kelas 34 ini menjadi dua sesi. Nanti untuk kelompok 1 dan 2 akan mengikuti pembelajaran terlebih dahulu, baru nanti kelompok 3 dan 4. Begitu ya Mbak Fitri ya. Terus Bapak Ibu yang lain, kami juga selalu ingatkan untuk update apa yang menjadi tugas-tugas di laman BLC-nya atau di apa namanya sesekali dilihat, dikerjakan. Di situ untuk tugas agenda 2 baik spill-spill di awal, jadi tidak harus menunggu materi disampaikan dan tugas bisa dicicil ya, kerjakan tugas dulu, nanti kalau ada yang perlu disempurnakan bisa disempurnakan sampai waktu agenda 2 berakhir ya. Dengan demikian Bapak Ibu punya waktu yang lebih luas daripada ketika Bapak Ibu baru membuka PLC-nya di akhir. Nah, nanti Bapak Ibu baru tahu ada tugas ini menyelesaikan tugas, ada tugas kelompok 3 di mana nanti eh, ending dari tugas kelompok itu dipresentasikan ya di sesi kedua pertemuan kita. Oke, itu apa yang harus Bapak Ibu lakukan selama pembelajaran agenda 2 dan apa yang harus Bapak Ibu apa namanya perhatikan nanti dicatat di buku catatannya. Pertama ada tugas, yang kedua tugasnya individu dan tugas kelompok, yang ketiga tugas bisa diselesaikan eh, di awal waktu ya, begitu Bapak Ibu menerima materi agenda 2 langsung bisa dikerjakan, nggak harus menunggu materi disampaikan atau tugas selesai atau waktunya selesai. Oke, untuk materi apa yang akan kita sampaikan hari ini sudah ada di laman PLC Bapak Ibu dan sudah bisa Bapak Ibu akses ya. Oke, sebentar saya coba untuk share screen. Apakah berjalan dengan lancar? Bentar. Mohon izin, Gen.
Share screen. Sudah kelihatan? Sudah, Mbak. Oke. Yang merespon Mbak Fitri. Padahal saya harap yang menjawab para peserta enggak ditinggal tidur loh ini. Sudah, Bu. Terima Ditinggal kasih Mbak tidur Fitri. ya. Oke, saya stop. Iya, saya takutnya gitu ditinggal apa sarapan apa-apa gitu ya. Oke. Berikutnya saya coba share screen juga. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Bu, Sudah, sudah. Bu. Ampun, Bu. Ampun, nggih. Bentar, takutnya nanti nggak bisa bekerja dengan baik atau tidak bisa terakses dengan baik ya kalau kita nggak coba dulu di awal. Oke, udah. Biar awalnya di sini aja. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mau belajar tentang agenda 2. Apa sih yang Bapak Ibu baca dari hasil pembacaan modul atau hasil yang sudah Bapak Ibu apa belajar secara mandiri tentang materi-materi Latsar ini? Ada agenda 1, ada agenda 2, ada agenda 3, ada habituasi, ada aktualisasi. Kira-kira terutama di agenda 2 apa sih tentang agenda 2 itu? Boleh saya minta 1 atau 2 pendapat. Izin Bu, untuk Silahkan, Pak menanyakan siapa ya? Farhan Bu. Oh, Mas Farhan, nggih Pak Farhan. Monggo. Oh, agenda 2 kebetulan materinya sudah saya download dan Ya, ada beberapa yang sudah saya baca itu mengenai oke. nilai-nilai ASN. Mm-mm. Nilai-nilai ASN ini ditekankan menjadi ASN yang berakhlak, yaitu Mm-mm. berorientasi pada pelayanan, Mm-mm. akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sip, bagus sekali. Jadi agenda 2 nanti Bapak Ibu anchornya atau pengikatnya adalah ada akronim ya, yang sudah sangat terkenal atau sudah sangat familiar bagi kita yang menekuni untuk kegiatan Latsar ini, bagi Bapak Ibu juga itu ada akronim berakhlak ya. Akronim berakhlak ini terdiri dari singkatan, walaupun bernya itu ada yang menggugat gitu. Bu, ber itu kan awalan gitu, harusnya bukan maksud ke kata dasar. Tidak seperti yang lainnya. Akuntabel, kompeten itu kan kata dasarnya ya. Tapi berakhlak ya nggak apa-apa. Itu mungkin agar bisa dipahami dengan mudah, diingat dengan mudah gitu ya. Jadi bernya itu berorientasi pelayanan, hanya ada akuntabel, ada K kompeten, ada H harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Betul begitu Bapak Ibu? Hasil pembacaan Nggih, Bu, jenengan? betul. Betul, oke. Nah, tidak hanya sekedar menghafalkan kata-kata ya, akronim dari berakhlak sebagai nilai dasar, tapi nanti diharapkan yang terpenting dari hasil pembelajaran di agenda 2 ini adalah implementasi ya, implementasi atau penerapan dari masing-masing nilai dasar ini di dalam bidang tugas Bapak Ibu. Karena nanti akan dibawa ke rancangan atau apa namanya rencana aktualisasi jenengan itu diinspirasi dari sal maaf mau wahing nggak jadi. Mohon maaf, Ibu. Tidak ada suaranya itu.
Cek, cek. Sudah ada, Mbak? Ampun, Bu. Sampun nggih? Udah. Oh, Mbak Lili Mm-mm. tadi Tadi unmute. termute. Oh, sejak kapan ya aku nggak lost control nih? Ulangi ya. Setelah mau terakhir bersin tadi, bersin. Bu. Hawahing ngoten. Oh, wahing ya, kok nyambung ya. Oke, maaf, maaf. Kalau begitu saya ulang lagi ya, Bapak Ibu. Nanti jika ada yang nggak jelas bisa ditanyakan lagi. Dan jangan-jangan sungkan seperti tadi langsung interupsi. Apa mungkin yang saya mungkin terlewat ya. Oke, baik. Saya ulang lagi. Nanti Bapak Ibu akan belajar tentang nilai-nilai dasar di sini. Ya, nilai-nilai dasar itu menjadi ilham yang apa saja nilainya? Ada orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kalau disingkat atau dibuat akronim berakhlak. Walaupun ada yang menyampaikan itu kan awalan ya, harusnya nggak masuk kata dasar, harusnya bukan bisa diambil sebagai akronim karena tidak seperti akuntabel, tidak seperti kompeten yang merupakan kata dasar. Ber itu kan imbuhan, tapi nggak apa-apa. Itu mungkin apa ya namanya untuk memudahkan kita mencari akronim yang mudah diingat ya. Jadi bukan sesuatu yang menggusarkan sekali. Artinya itu sudah menjadi keputusan, sudah menjadi akronim yang disetujui bersama. Bapak Ibu tinggal menghafalkannya saja atau menginternalisasi nilainya atau menerapkannya saja, bukan suatu yang perlu diperdebatkan. Kemudian yang terpenting adalah bahwa masing-masing nilai dasar itu atau value itu, core value itu mem- membawa implementasi atau penerapan di bidang tugas Bapak Ibu. Ya, ada yang menerapkannya satu atau dua nilai dasar bisa, ada yang lebih dari itu juga bisa, ada yang bahkan semua bisa kok Bu, nilai dasar bisa saya terapkan di tusi saya semuanya. Baik, nanti itu menjadi uh, modal Bapak Ibu untuk membawanya ke aktualisasi dan habituasi. Berasal dari nilai dasar apakah Bapak Ibu itu melakukan aktualisasi atau habituasi di bidang tugas Bapak Ibu. Ada yang mengambil orientasi pelayanan, ada yang mengambil akuntabel, ada yang mengambil harmonis, kompeten, dan lain-lain. Sehingga muncullah terobosan atau gagasan X di bidang tugasnya. Sehingga muncul inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan atau kualitas pelaksanaan tugasnya. Jadi dasarnya dari inspirasi mau apa ya mengangkat atau mengambil nilai dasar yang apa untuk peningkatan kualitas bidang tugasnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nilai-nilai ini harapannya betul-betul diimplementasikan, diinternalisasikan, diterapkan, tidak hanya dihafalkan. Ada sekian nilai, apa definisinya, kemudian apa namanya core value-nya, apa definisi, apa penerapannya, apa contohnya, tidak hanya itu yang sekedar dihafalkan, tetapi juga ditarik ke bidang tugas Bapak Ibu seperti apa wujudnya, begitu ya. Nanti harapannya sampai sana. Ya. Kenapa kok kita perlu memahami bidang tugas kita dengan baik? Karena Bapak Ibu di sini sesuai dengan nilai-nilainya, Bapak Ibu itu harus memberikan kepuasan yang terbaik atau prima atau tertinggi atau eh, paling bagus paripurna demi kepuasan masyarakat atau pengguna layanan jenengan. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu yang dosen ini misalnya baru memberikan eh, pelaksanaan tugas pengajaran ya memenuhi jadwal atau memberikan tugas tanpa ada target, maka itu belum disebut prima. Mungkin memberikan pelayanan yang standar ya, yang sesuai dengan tusinya itu selama ini yang kita lakukan. Namun kata prima di sini, prime di sini unggul ya,
itu membawa dampak perubahan yang luar biasa. Artinya apa? Bahwa pelayanan yang diberikan Bapak Ibu itu harus sampai mentok ya, demi kepuasan masyarakat, memberikan primacy, memberikan keunggulan, memberikan hasil yang maksimal ya. Ya, itu yang pertama. Apapun jenis layanannya, baik di KUA, di staf ya, di PTSP, di dosen, di guru, semuanya memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau bikin bahan ajar, misalnya sebagai guru, ya tidak hanya bahan ajar yang versi minatnya seperti apa sih bahan ajarnya. Mungkin anak-anak suka yang anak zaman now sekarang mungkin ada yang berbau-bau teknologi yang disukai, maka Bapak Ibu perlu belajar juga memberikan eh, bahan ajar yang mungkin ada apa namanya pembaruan-pembaruan atau eh, kekinian yang disukai oleh anak didik kita. Mungkin layanan masyarakat Bapak Ibu di KUA atau di Kemenak, di PTSP seperti apa sih tipikal masyarakat seperti itu harus Bapak Ibu harus memahami dan memberikan pelayanan yang terbaik atau yang diinginkan mereka. Jadi yang pertama itu eh, hukumnya wajib ya Bapak Ibu memberikan layanan sesuai dengan ketentuan itu standar. Tapi lebih dari itu adalah apa namanya nilai plus untuk Bapak Ibu memberikan pelayanan yang lebih dari yang mereka butuhkan. Namanya prima. Sehingga kalau diukur ada indeks kepuasan masyarakat, mereka bisa memberikan nilai kepuasan. Maka dengan dasar pelayanan prima ini, indeks kepuasan atau survei kepuasan ya. Nah, berikutnya adalah yang kedua, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Selain memberikan pelayanan prima, kemudian yang kedua adalah akuntabel ya. Akuntabel itu bertanggung jawab terhadap percayaan yang terus ya yang sini bertanggung jawab gitu ya. Jadi apa sih terasnya masyarakat? Mereka pengennya kita seperti apa? Maka harus melaksanakan tugas dengan baik seperti yang mereka harapkan. Ya, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Arti bisa dipertanggungjawabkan itu ada buktinya. Ya, bisa tidak hanya menurut sangkaan personal atau subjektivitas, tetapi bisa di cross check atau ditriangulasi dengan pihak lain. Jadi menurut pihak lain itu bagaimana layanan tugas kita atau pelaksanaan tugas kita bisa dinilai atau siap dinilai oleh pihak lain, terutama atasan ya atau stakeholder pengguna layanan kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu itu harus melaksanakan nilai-nilai dasar yang berupa kompetensi. Artinya apa? Meningkatkan nilai diri ya. Kompetensi itu berasal dari bahasa Inggris, kompetensi. Kompetensi atau kompetens atau kompetensis ya, majemuk itu artinya kemampuan ya, kapabilitas. Di sini dikatakan atau dimaknai bahwa Bapak Ibu itu harus mau terus belajar. Pernah dengar mungkin salah satu jargon yang dulu mungkin sangat terkenal, alam tak kambang jadi guru. Ya, alam tak kambang jadi guru itu apa maknanya? Bahwa kita itu bisa belajar dari lingkungan mana saja, ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu untuk menundukkan diri, belajar, melihat sekeliling, bahkan belajar dari pihak ya, menurut Bapak Ibu mungkin wah dia IT-nya kurang bagus sih, tapi dia sudah senior. Nah, mungkin pengalaman bekerjanya masih lebih baik atau lebih banyak. Maka Bapak Ibu bisa belajar dari orang-orang tua atau senior-senior di sekeliling kita yang mungkin kalah IT-nya. Atau Bapak Ibu bisa belajar dari
siswa, bahkan dari siswa Bapak Ibu seperti apa sih yang mereka butuhkan. Mungkin anak-anak itu lebih lebih apa ya, lebih update dengan perkembangan daripada kita. Nah, maka kata terus belajar dan mengembangkan kapabilitas diri ini menjadi mutlak harus Bapak Ibu camkan ya, harus dikembangkan diri yang tidak berhenti gitu, termasuk fase ini sudah waktunya jadi CPNS gitu ya, belajar lagi menjadi bagaimana CPNS yang baik dan seterusnya, belajar membuat proyek, belajar membuat rancangan aktualisasi dan nanti menjadi habituasi, bagaimana suasana-suasana kerja yang apa namanya baru seperti itu terus belajar ya, mengembangkan kapabilitas. Artinya harus ada nilai plus yang dihasilkan. Terus berikutnya nilai dasar yang selanjutnya adalah harmonis, ya, di mana harmonis itu artinya ada kepedulian, ya, ada penghargaan, saling peduli dan menghargai perbedaan. Ini Bapak Ibu nanti sangat sangat erat ya. Mungkin Bapak Ibu secara empirik akan mengalami sendiri bahwa kalau sebelumnya di tingkat pendidikan yang kuliah atau S1, S2, S3 ini Bapak Ibu satu culture atau mungkin satu tipikal pembelajar gitu ya, mahasiswa mungkin selera sama, mungkin idenya sama, gagasannya sama. Tapi nanti kalau sudah masuk ke tempat kerja, maka Bapak Ibu ini akan sangat majemuk ya. Maka dalam situasi yang majemuk ini, Bapak Ibu ada rasa saling peduli yang harus dikembangkan dengan baik, ada rasa saling menghargai yang harus dikembangkan dengan lebih dari sebelumnya. Ya, rasa peduli dan rasa penghargaan ini nanti membangun suasana positif di dalam tempat kerja. Mungkin yang selama ini Bapak Ibu dengar-dengar sebelum masuk, mungkin ada rumor-rumor seperti apa. Diharapkan nanti dengan kedatangan Bapak Ibu bisa menjadi pendamai ya, bisa menjadi penyejuk ya. Sering ada gap mungkin antara yang jadul gitu ya, kelompok yang jadul, mudeng IT, gaptek gitu dengan kelompok anak muda yang datang dengan semangat baru, dengan kemampuan yang luar biasa, sehingga dengan yang junior, maka diharapkan harmonisasi nanti terbentuk. Hapuskan perbedaan itu menjadi sesuatu yang harmonis ya. Diharapkan ada ini. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya adalah dedikasi loyal mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Loyalitasnya itu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, termasuk diantaranya adalah kepentingan tugas Bapak Ibu. Contohnya yang paling dekat aja adalah besok tanggal 17 Agustus kan. Ada di antara Bapak Ibu yang sudah diminta untuk upacara? Ada yang di Kanwil ngumpul, ada yang di Kemenak, ada yang di madrasah masing-masing. Tapi Ya, Bu. semuanya Betul. upacara Ya, kan? upacara Pak B. Tugas Pakai atau baju Baju adat Ibu. baju adat ya. Jadi di sini Bapak Ibu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Contohnya yang paling dekat besok momen tanggal 17 kita
ada panggilan tugas, prai-prai, istri dia wis ngejak neng pasar, wah masa enak iki Mas yo, terkening pasar ya, aku mau ngopor ayam gitu ya. Misalnya, wah, tapi ternyata si suami atau bapaknya harus ada panggilan tugas upacara, upacara nggak tahu sampai jam berapa. Maka mengutamakan kepentingan bangsa dan negara langsung bisa menjawab harusnya, ya, bahwa saya ada panggilan tugas upacara Bu, gitu ya. Nanti habis upacara tak anter. Nah, itu juga berarti Bapak Ibu mengutamakan kepentingan negara dan bangsa itu tanpa pikir panjang, tanpa excuse mencari alasan, maka Bapak Ibu langsung mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Ya. Mungkin yang Bapak Ibu di awal-awal ini masih semangatnya menggebu-gebu, tapi bagi mungkin orang-orang yang sudah senior, yang sudah bekerja lama itu jadi sebuah tantangan tersendiri ya Bapak Ibu ya, untuk semangat mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dedikasi pada tugas, pada pelaksanaan atau pemenuhan kewajiban ini menjadi sebuah tantangan yang akan terus-menerus Bapak Ibu alami nanti ya pada saatnya mungkin setelah 20 tahun bekerja baru Bapak Ibu merasakan oh iya iya nek dulu mbien waktu masih CPNS nggak masalah saya langsung bisa mengatakan pada istri atau suami bahwa saya upacara. Tapi kalau sudah 20 tahun, Bapak Ibu ini jadi mikir-mikir juga ya. Semoga nanti semangat seperti itu masih terus disimpan dalam hati Bapak Ibu jadi bara yang terus-menerus hidup ya. Sehingga sampai kapanpun untuk rasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara itu menonjol. Ini contoh untuk sedikit contoh upacara. Ini bisa diterapkan dalam bidang tugas ketika nanti sudah pelaksanaan tugas. Misalnya ada pungli, ada misalnya yang bagi penghulu atau penyuluh gitu ya. Kalau mau menikahkan di hari libur, ya, terus ada tantangannya, ada amplop yang diselipkan, ada uang lelah atau uang transport. Nah, seperti itu juga bisa Bapak Ibu apa namanya? Jadikan contoh ya bagaimana mengutamakan kepentingan negara dan bangsa itu di bidang tugas nanti Bapak Ibu. Terus berikutnya tentang adaptif ya, adaptif. Kita sampai adaptif. Adaptif itu artinya terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan ya. Adaptif itu mau belajar, mau menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dengan terus berinovasi dan jangan lupa antusias. Ya, bedanya ada yang terus berinovasi, bergerak sesuai perkembangan zaman ini, ada yang terpaksa. Ya, maka Bapak Ibu harus antusias, tidak boleh terpaksa. Ya, artinya mengikuti perkembangan zaman itu ya dengan semangat. Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Apalagi kita tahu bahwa era kita itu rapid change. Rapid change itu apa sih? Berubah dengan cepat ya. Kadang dalam hitungan waktu yang sangat singkat itu sudah berubah ya. Jadi ada perubahan-perubahan perkembangan zaman yang cepat sekali. Ya, kalau dulu webinar, seminar itu orangnya datang, sekarang webinar itu semuanya sudah online. Nggak ada yang seminar-seminar itu secara langsung itu sangat sedikit sekali. Contoh yang gampang seperti itu. Terus Bapak Ibu dalam mengakses informasi, dalam mengakses apapun itu mudah saja diperoleh dari apa namanya dari dunia maya ya, dari internet itu Internet of Things kan sekarang. Jadi Bapak Ibu bisa memperoleh semuanya dari internet. Nah, perubahan-perubahan itu jangan sampai kita tertinggal, kita harus mengikuti ya, bergerak untuk menghadapi perubahan dan mengikuti perubahan itu. Sehingga Bapak Ibu update atau sesuai dengan perkembangan zaman. Ini namanya adalah adaptif ya. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu apa? Yang terakhir biar nggak ngantuk.
Kolaboratif. Sampai mana kita? Nah, Kolaboratif, betul. kolaborasi. Ya, terakhir ternyata mengikuti ya sampai kolaborasi zaman lagi update ya sesuai perkembangan zaman. Sekarang two heads tentu lebih baik daripada satu kepala. Five heads ya, 5 pemikiran tentu lebih fruitful, lebih berguna daripada hanya satu pemikiran. Maka Bapak Ibu kolaborasi di sini sangat penting, mengembangkan kerjasama, koneksi, jejaring dengan berbagai pihak. Anda bukan orang yang bisa, misalnya guru itu butuh sesama guru, butuh orang tua, butuh pihak-pihak stakeholder yang lain, paguyuban orang tua, kemudian pihak luar, dunia industri, dunia usaha, untuk praktek pembelajaran anak, itu contohnya. Yang guru aja mengembangkan tidak hanya terkungkung di satu kamar gelap ya, yang namanya pembelajaran pribadi dengan siswa saja, tapi juga mengembangkan bagaimana proyeknya berjalan, bagaimana dia memberi untuk bisa menghadapi kehidupan di masyarakat dan seterusnya. Jadi saya menjadi juga inspirasi Bapak Ibu ya terkait dengan kolaborasi ya terkait dengan kolaborasi menjadi inspirasi nilai-nilainya di proyek perubahan Bapak Ibu bahwa saya akan melakukan sebuah proyek atau perubahan itu terkait dengan bidang tugas saya dan terinspirasi paling tidak beberapa nilai yang ada nilai dasarnya. Ya, nanti Bapak Ibu secara gamblang, misalnya ini ada pertanyaan. Nilai dasar apa yang menginspirasi jenengan untuk mengambil proyek aktualisasi atau habituasi ini? Maka Bapak Ibu di antara beberapa nilai ini harus bisa menerangkan ya, minimal satu bahwa ada nilai yang jenengan angkat untuk terapkan sebagai aktualisasinya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bapak? Bisa terakses suaranya dengan baik? Bisa Bu. Oke, Thank you, bisa. Dede. Kalau dijawab gitu kan saya segera move on ya. Tapi kalau nggak dijawab saya bingung ini jelas atau enggak gitu ya. Oke, baik. Ini nilai-nilai yang harus Bapak Ibu catat. Bapak Ibu harus pahami, cuman itu nilai itu hanya permukaan ya. Nilai itu. Tapi hasil belajar kita hari ini yang terpenting adalah ada 3 hal ya atau beberapa hal yang harus Bapak Ibu pahami ya. Ini masih modulnya ya. Nah, mohon izin. Ini nanti yang harus Bapak Ibu camkan adalah ini ya. Ada satu Bapak Ibu ketika atau mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di agenda 2 itu Bapak Ibu nggak bisa lepas dari apa sih definisi dari nilai itu, baik definisi yang ada di modul maupun definisi versi Bapak Ibu sendiri. Boleh kok ini modifikasi dari modul itu boleh. Asalkan maknanya setia ya, artinya kalau podoplek itu kan mungkin kesulitan dalam mendefinisikan. Tapi kalau Bapak Ibu pakai kata-kata sendiri mungkin lebih mudah. Monggo. Satu yang harus Bapak Ibu
camkan nanti atau Bapak Ibu pahami itu definisinya apa. Yang kedua, setelah definisi itu ada kata kunci yang menyertai dari definisi itu bisa satu, dua, tiga, terserah kata kunci yang mengingatkan Bapak Ibu akan nilai tersebut. Ya, setelah kata tiga, Bapak Ibu harus punya kalimat afirmasi berikan Bapak Ibu akan definisi itu. Ya, ini kalimatnya bisa berupa kayak kalimat singkat yang versi Bapak Ibu sendiri juga boleh. Tapi ini fungsinya untuk affirm, affirm itu menguatkan, ya. Artinya menguatkan makna. Ya. Atau sesuatu yang merupakan hasil dari pemahaman terhadap kalimat baik kami baik dalam otak ini sesuatu yang menjadi jadi yang Bapak Ibu bisa versi dan mau boleh kan yang menyertai kalimat ya. Oke, itu nanti yang harus Bapak Ibu lakukan selama sesi ini, diskusinya seperti itu, ya. Diskusinya seperti itu. Paham nggih, Bapak Ibu nggih? Bisa diakses ya, kegiatan apa yang akan kita lakukan hari ini? Ampun nggih. Oke. Nah, itu untuk yang orientasi pelayanan. Komponen itu juga akan berlangsung untuk semua semua sikap atau semua nilai ya. Begitu juga untuk indikator Bapak Ibu maaf untuk akuntabel Bapak Ibu nanti juga akan belajar apa sih arti akuntabel, bagaimana definisi dari akuntabel, bagaimana kata kuncinya, apa kalimat afirmasinya dan kode etik panduan perilakunya seperti apa ya. Kalau akuntabel itu terkait dengan eh, pertanggungjawaban, ya, kepercayaan, ya, trust. Maka tidak jauh-jauh dari itu, maka definisi seperti apa yang Bapak Ibu bisa bangun ketika mendengar atau membaca kata akuntabel. Ya, definisinya bertanggalkan yang diberikan. Kata kunci yang terlibat adalah integritas, konsisten, ya, dapat dipercaya. Terus kalimat afirmasinya kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kalau yang sebagai guru siapa kepercayaannya? Kalau yang sebagai dosen seperti apa? Kalau yang penghulu seperti apa? Kepercayaan masyarakat itu seperti kode panduan perilakunya ya dengan jujur, tanggung jawab, disiplin ya. Kayak gitu. Ini contoh saja dari akuntabilitas. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, kompetensi ya. Kita berbicara tentang kompetensi, maka Bapak Ibu harus paham ya, paham tugas apa yang harus dilakukan.
namanya bilang saya kompeten, tapi nggak paham. Sebagai guru ki kudu ngopo, sebagai pemulu kudu seperti apa, sebagai penyuluh seperti apa. Artinya kompeten itu paham apa yang harus dilakukan ya. Di sini Bapak Ibu juga sama. Nanti ada definisi dari kompeten itu apa, mengembangkan kapabilitas diri atau kemampuan diri. Kemudian kata kunci yang menyertainya apa, kalimat afirmasi yang bisa Bapak Ibu pakai apa, kemudian kode etik perilakunya. Misalnya kompeten itu ketika yang atau yang belum memahami. Orang yang paham itu mau sharing dengan temannya ya. Orang yang kompeten itu paham dengan tugasnya itu mau menyampaikan apa yang sebaiknya dibetulkan atau bisa sharing dengan teman-temannya. Itu kode etik atau panduan perilaku sebagai contoh kompeten. Ya, berikutnya ada harmonis, itu harmonis, ada definisi yang harus Bapak Ibu buat terkait dengan harmonis. Kemudian kata kuncinya apa harmonis itu? Ada caring, ada keselarasan, ada apa kepedulian ya, tadi caring ya, menghargai perbedaan dan seterusnya. Kemudian kalimat afirmasi yang dibangun versi Bapak Ibu apa terkait dengan harmonis. Kemudian yang ketiga, panduan atau kode etik perilakunya adalah apa? Mungkin menolong orang lain, membantu membangun lingkungan belajar atau lingkungan yang kondusif. Nah, untuk terus bekerja sama, rukun dan seterusnya ya. Oke, ini terkait dengan harmonis. Kemudian ada loyal dan adaptif serta yang terakhir kolaboratif. Sama kayak gitu ya. Jadi ada definisi, saya ulang bisa ditulis ya, nanti ada definisi ya. Kemudian ada kata kunci afirmasi yang dibangun dan panduan perilaku atau kode etik. 1, 2, 3, 4. Sekarang saya pengen Bapak Ibu hasil pembacaan modulnya atau belajar mandirinya atau Bapak Ibu yang apa namanya selama ini sudah membaca-baca atau sharing-sharing dengan teman membuat 4 hal tadi. Apa tadi 4 hal itu? Definisi, Kal- kata Kata kunci, Kalimat kunci, afirmasi kalimat afirmasi, afirmasi dan versi dan sendiri kode ya, panduan etik. terus Panduan kode perilaku. etik. 4 panduan hal ini perilaku. sudah memahami apa yang jenengan baca. Saya ingin setiap orang membuat 4 hal ini. Ya, tentu Bapak Ibu punya versi sendiri-sendiri, ya. Oke, nanti dalam waktu berapa menit ya? Paling kan mudah ini. 15 menit lah, Bapak Ibu ya, 1/4 jam. Nanti setiap orang membacakan hasil orek-orekannya yang cuman selarik 2 larik ini. Saya harapkan nanti Bapak Ibu bisa sharing untuk bisa membacakan hasil pemikirannya. Ngaten diakses. Maksud dari tugas ini Bapak Ibu membuat 4 komponen tadi. Diorek-orek ya, harapan saya ya. Nanti Bapak Ibu tinggal membacakan, tidak ngawang ya. Mohon izin Bu, Dalam, G. berarti ini ambilnya dari salah satu 7 nilai hitung Ibu, nilai tujuhnya tadi Bu. Iya, betul sekali. Versi jenengan sendiri. Kalau versi modul kan sudah ada di Oke, modul ya. Menurut jenengan itu akuntabel apa, kemudian harmonis itu apa, orientasi pelayanan apa,
Masing-masing dari 7 nilai itu 4 komponen. Ada definisinya, ada kalimat afirmasinya, ada kata kunci dan kode etik. Nonton nggih, Mas? Ibu, terima Ya, kasih Bu. siap, ya.
Sudah cukup waktunya ngorek atau masih butuh waktu lagi, Bapak Ibu? Sudah selesai? Belum Bu, baru dapat Belum selesai, Bu. 4. Belum, baru separuh ya. Oke. Ya, sambil berproses penyelesaian, nggih. Silakan nanti semua anggota atau semua personil untuk menyampaikan hasil pengerjaannya. Bisa dimulai dari siapa dulu? Saya dulu Ibu, boleh? Siap, Mas. Siapa? Mas Imam ya? Iya, Imam. Namanya Tapi juga Imam ya. saya singkat-singkat nggak apa-apa Ibu ya. Siap, Bu. Boleh. Maksudnya nggak sepanjang yang contoh tadi. Iya, Eh, Imam.
Kita Monggo. mulai dari berorientasi pelayanan. Versi Mas Adapun Imam gimana? versi saya definisinya itu adalah layanan optimal dan solutif. Oke. Optimal, Untuk solutif kata ya, kunci, sudah masuk. kata kuncinya itu ada salah satunya solutif. Oke. Solutif dan Solutif, optimal. iya. Adapun afirmasinya adalah pelayanan optimal dan solutif untuk masyarakat. Oke, mengurang. Ya, Saya suka nggak dengan apa-apa, solutif tak ambil sebagai kata kunci nih, solutif ya. karena tidak semua solutif bisa karena tidak semua pelayanan kalau tidak solutif tuh menghasilkan rasa puas gitu. Iya, Jadi kalau cuman solutif kan menghasilkan rasa menghasilkan puas. keributan ya. Iya, betul. Ya, Lalu untuk tidak memecahkan yang masalah. Terus, terakhir itu kode etik ya. Kode etiknya adalah mengedepankan kepentingan publik. Itu mengedepankan salah satu. kepentingan publik. Oke. Kalau Baik. nanti ada antri lama atau mungkin kalau ada versi ya. Sekarang akuntabel. Buat saya akuntabel itu adalah pekerjaan yang presisi dan salah satunya adalah transparan. Oke, kata kuncinya Kalau yang diambil transparan ya. ya karena Kalau nggak udah mungkin transparan berarti gampang bertanggung jawab. mempertanggungjawabkan. Ya, oke. Adapun afirmasinya pelayanan yang jujur, transparan, dan tanggung jawab menjadi modal kepercayaan. Oke, ya baik. Jadi modal utama kejujuran dan kepercayaan. Terus? Untuk kode etiknya adalah pengelolaan yang efisien dan efektif. Efisien dan efektif, sangkil mangkus. Oke. Untuk kompeten, definisinya kemampuan yang diharapkan pada suatu bidang. Oke. Berarti yang dipersyaratkan atau diharapkan ada di bidang itu ya? Ya, betul. Itu berarti kompeten. Kompeten. Kalau kata kuncinya belajar Madalhaya. Dalam belajar apa? Madalhaya. Madalhaya itu sepanjang hidup. Oh ya. Sepanjang masa, sepanjang hidup. Oke. Untuk kalimat atau kata afirmasinya adalah tanpa ilmu manusia. Ya. Lalu untuk kode etiknya adalah kualitas diri. Kualitas diri dengan kompetensi tadi menunjukkan seberapa sih kualitas diri. Oke. Lalu ada harmoni. Harmoni itu kalau bagi harmoni itu apa menurut jenengan? Saya agak bingung, agak rancu, tapi saya coba cari yang mungkin mudah. Saling menghargai dan menghormati terhadap sesama manusia. Kalau respect. ya kalimat afirmasinya adalah menghargai dan menghormati untuk kehidupan berbangsa yang tenang. Berarti pengen mencapai tujuan yang sama kan? Lalu kata kuncinya adalah berdialog dan memahami. Saling memahami, oke. Ya, saling. Lalu ada loyal. Definisi buat saya, sebentar Ibu, saya boleh cari dulu. Ya. Maaf. Lalu untuk loyal, bagi saya taat, patuh, dan setia terhadap yang baik-baik. Oke, taat, patuh, nggak banyak tanya, nggak banyak komentar, nggak banyak ya protes gitu ya, loyal itu berarti.
tapi ada syarat terhadap yang Mm-mm. baik-baik saja. Iya, Kalau yang tentu yang kebenaran ya, loyalitas terhadap yang benar. Terus, lalu apa tuh berikutnya? Eh, panduan kata perilakunya? kata kunci, kata kunci, Mm-mm. kata kuncinya setia, Mm-mm. lalu taat, patuh, sesuai SOP. Mm-mm. Gitu. Oke. Kalimat afirmasi sih, Mm-mm. eh, setia terhadap agama, bangsa dan negara. Siap. Gitu. Lalu untuk eh, kata kode etiknya adalah Mm. jaga kerahasiaan. Loyalitas itu menjaga rahasia Iya, bangsa dan menjaga negara ya. kerahasiaan. Iya, Mm-mm. gitu. Mm-mm. Menjaga Tidak kerahasiaan. mengumbar ya, oke. Nah, kalau adaptif itu bagi saya definisinya adalah penyesuaian diri. Menyesuaikan diri, oke. Untuk kata kunci fleksibel, Hmm. inovatif, Mm-mm. tangguh. Oke, orang yang fleksibel itu berarti bisa beradaptasi ya, bisa survive ya. Bisa, tapi tidak setiap orang sama. Hmm. Jadi mungkin ada yang butuh waktu lebih lama, ada yang cepat. Gitu. Mungkin Kebetulan masing-masing saya, punya. Mm-mm. kebetulan saya agak lama kalau tadi. Oh gitu ya, agak lama ya Ya, karena saya te- tempat saya sebelumnya sama tempat kerja sekarang sangat mm-mm. jauh berbeda. Susah move on Jauh. berarti maksudnya. Om masih bukan move on, tapi kebiasaan yang dibangun di tempat Mm-mm. sebelumnya sama kebiasaan di sini Perlu adaptasi baru. jauh. Ya, sangat total, Mm-mm. totalitas. Sebelumnya jenengan di mana Aja. sih? Saya guru ibu di Jakarta. Guru di Jakarta. Terus sekarang? Sekarang guru di MTS Negeri 2 Kota Medan. Oke kan penyesuaian lingkungan aja. Kalau tusinya kan sama-sama Oh, guru. ya, ya. Kalau tupoksi, Sangat berbeda. Sebelumnya berbeda. di swasta ya, di Oh ya, Jakarta ya. betul, betul. Saya swasta. Mm-mm. Swasta Lalu, itu demandingnya lebih kuat. ya, gitu. Mm-mm. Ya, mm-mm. Lalu kalimat afirmasinya, saya agak bingung sih. Gak Mm-mm. apa-apa, saya etik. eh, buat saya perubahan. Mm-mm. Perubahan. Ini kan, Perubahan. mm-mm. Terus sudah Lalu habis. masuk Oh, kolaborasi. kolaboratif itu bagi saya memiliki definisi kerjasama antar Mm-mm. anggota. Mm-mm. Nah, kata kuncinya ada sinergi salah satunya. Sinergi betul. Nah, untuk kalimat afirmasinya adalah eh, kerjasama Mm-mm. yang bertanggung jawab. Ya, lebih ya dari hasil kerja sama itu. Kalau kode etiknya salah satunya adalah kebersamaan. Mm-mm. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih atas hasil pembacaannya dan hasil peresapan sesuai dengan pemahaman diri. Ya, jadi masing-masing orang di sini outputnya sendiri-sendiri, pemahamannya sendiri-sendiri terhadap materi yang sama ya. Dari pengalaman yang dilakukan, dari pembacaan situasi, mungkin jenengan merasakan hal-hal seperti itu. Oke, satu atau dua lagi mungkin biar nggak bias gender ini yang perempuan gentih cewek yuk siapa yang mau menampilkan nanti gantian lagi ke mas-masnya atau yang cowok ya sekarang kita beri kesempatan dulu kepada yang putri siapa
Mungkin Oke. kalau bidang kerja saya Mm-mm. sebagai guru. Oke, dimulai silahkan. Oke. Dari yang pertama, berorientasi pada pelayanan. Menurut saya Mm-mm. memberikan pelayanan yang prima dan optimal, terutama dalam proses pembelajaran dan lebih mengutamakan pada kepentingan siswa. Oke, Kata kuncinya, mm-mm. melayani siswa dengan ramah, sabar, dan juga solutif. Tenang loh ya, jangan cuman jargon lo ya. Itu Insya Allah, kudu, Bu. kudu ikhlas, kudu sabar jadi guru Oke, ya. masih dalam proses, Bu. Terus, Kemudian, terus belajar oke, ya. untuk Terus, kalimat afirmasinya, saya siap mendampingi siswa dan melayani siswa dengan sepenuh hati agar mereka bisa berkembang dan menemukan potensinya. betul ya. Terus, Ya, godaan untuk membedakan siswa itu pasti besar sekali, Mbak. Kan lapisan oke, siswa kan ada banyak ya. oke, Ada yang slow learner, ada yang quick learner, ada yang fast learner, ada yang middle, ada yang gampang ditakoni, ada yang ramah. Jadi cenderung subjektivitas guru itu nanti memberikan perhatian yang berbeda antara satu kelompok atau satu lapisan dengan yang lain ya. Tapi dengan selalu mengingatkan reminder diri untuk bisa akuntabel dan berorientasi pelayanan yang sama. Oke, sip. Berikutnya. kemudian akuntabel. Mm-mm. Menurut saya bekerja sama secara jujur, Mm-mm. transparan, bertanggung jawab, serta bisa dipercaya. Oke. Kata kuncinya jujur, transparan, dan tanggung Tanggung jawab. jawab, oke, bisa dipercaya. Terus, Kalimat afirmasinya, saya bekerja dengan penuh integritas, jujur, dan bertanggung jawab atas tindakan atau pilihan yang oke, saya kalau ambil. ditanya Mbak, integritas itu apa sih? Integrity itu apa? Apa yang Oke, yang menjadi menjadi pedoman sesuatu yang menjadi prinsip, yang integritas. menjadi pedoman, yang diyakini nilai-nilainya, yang dipahami gitu ya. Seringkali itu disampaikan Oke. apa yang saya pikirkan sama dengan apa yang di dalam hati, apa yang di dalam hati sama dengan apa yang saya lakukan. Itu namanya berintegritas. Ora beda sing dipikirke karo sing ning jero ati karo sing dilakoni siji kemana, satu kemana. Tapi semuanya satu linier ya, berintegritas. Oke. Oke, terus Berikutnya kompeten, yaitu senantiasa kompeten. mengembangkan diri untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, Mm-mm. dan Kelompok kinerja saat secara bela apa? profesional. Kelompok saat durunge apa? Ini takon Kata kuncinya ah, belajar Sebentar, takon sebentar. profesional, Mohon Bapak berkembang Ibu dan yang belajar. sebentar Mbak. Mohon Bapak Ibu yang lain yang masih belum dikontrol mute-nya, unmute-nya, suaranya masuk. Ya. Oke, yang berbicara hanya Mbak Ayu aja ya, yang presentasi saja, monggo. Kemudian kalimat afirmasinya, saya siap untuk terus Mm-mm. belajar, mengembangkan diri, dan menghadirkan pembelajaran yang bermakna atau sekarang disebutnya deep learning Oke, bagi siswa. ya, yang deep learning bukan surface learning. Oke, Kemudian kode etiknya rajin memperbarui materi ajar dan metode baru dan berbagi ilmu dengan rekan Mm-mm. sejawat, biasanya dalam MGMP. Oke, ya, mau sharing dan caring. Oke, terus berikutnya tinggal sedikit. Berikutnya harmonis, yaitu menghargai perbedaan, menjaga Mm-mm. kerukunan, serta membangun hubungan kerja yang saling menghormati. Ya, membangun hubungan kerja, relationship yang saling menghormati atau tidak ada dari yang lain. Artinya equality dan mutuality atau mutual relationship itu perlu dipahami bahwa jenengan itu setara dengan yang lain. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi.
ya, kecuali atasan. Oke. Kata kuncinya toleran, menghargai, dan saling menghormati. Terakhir ini ya. Saya, nggih, terakhir yang kalimat afirmasinya, saya menghargai perbedaan tiap siswa dan menciptakan suasana kelas yang harmonis. Oke. Dengan kode etik, tidak membeda-bedakan siswa berdasarkan latar belakang dan menanamkan nilai-nilai persatuan pada mereka. Oke. Loyal, menjaga Mm-mm. kesetiaan pada bangsa dan negara serta organisasi dan menjalankan tugasnya sesuai dengan visi misi. Kata Oke. kuncinya setia, patuh, taat aturan. Oke, nah di dalam loyalitas ini ada yang perlu ditambahkan bahwa itu NKRI harga mati. Artinya ketika jenengan berbicara tentang loyalitas, yang pertama yang harus didahulukan adalah kepentingan Bangsa dan negara. ya, bangsa dan negara itu pengejawantahannya atau konkretnya adalah pada Undang-Undang Dasar 45 dan pada Pancasila. Ya, itu ya Mbak ya. Jadi kalau Nggih. terkait dengan loyalitas, itu loyalitas pada bangsa dan negara adalah yang utama. Baru kemudian jenengan loyalitas pada jabatan, pada tugas, fungsi, dan seterusnya. Terus berikutnya, Kalimat afirmasinya, saya siap mengabdi untuk bangsa melalui pendidikan dan menjaga nama baik instansi. baik loh, janji lo ya, menjaga nama baik itu berat loh seumur hidup. Ya, Selalu. iya. Terus, Kode etiknya tidak aktif, itu ya, terbuka pada oke. perubahan, Terus cepat berikutnya, menyesuaikan diri, dan berani berani berinovasi. berinovasi ya, rapid change, perubahan zaman, perubahan kebutuhan, maka selalu diikuti. Terus, Kata kuncinya inovatif, mm-mm, fleksibel, dan terbuka. terbuka, open mind ya. Nggih. Kalimat afirmasinya, saya siap beradaptasi dengan kurikulum yang terus mengalami perubahan, teknologi, dan strategi pembelajaran yang baru. Oke, janji lo, aja nggeresu lo. Insyaallah, Bu. Ya, insya Allah ya. Nanti kurikulumnya kok ganti, saya kurikulum cinta. Iki apa meneh ya, gurunya disuruh bercinta-cinta atau mengajarnya penuh cinta atau gimana situasinya gitu kan? Kurikulum Nggih. cinta. Ya, oke, terus. Kemudian kode etiknya tidak menolak perubahan positif, terbuka terhadap ide yang baru. Oke, ya, membuka pikiran, membuka hati untuk hal-hal yang baru. Terus, Yang terakhir kolaboratif, yaitu membangun mm-mm. kerjasama, sinergi untuk tercapainya tujuan bersama. Tujuan yang lebih baik, tujuan bersama untuk kepentingan umum. Terus, Kata kuncinya kerjasama dan sinergi. ya, oke. Oke. Bersinergi itu kalau jenengan lihat tali atau rope atau apa ya, itu bersinergi itu berkelindan ya Mbak, saling gubet-gubet gitu ya. Jadi talinya itu tidak berjajar sendiri-sendiri, tapi ada kelindan. Itu namanya bersinergi ya. Ketika kita Nggih. bersinergi dengan orang lain, maka ada komunikasi, ada hubungan yang kuat, ada jalinan di antara kita dengan teman. Maka ketika jenengan bilang oh ini kolaborasi, maka artinya bersinergi harus ada hubungan yang erat dengan teman atau dengan sesama guru misalnya gitu. Oke, terus berikutnya. Kalimat afirmasinya, Mm-mm. saya bekerja dengan penuh semangat dan membangun sinergi untuk keberhasilan bersama. Oke, sip. Masih ada Terakhir, kode etik tidak kode egois etiknya? dalam bekerja, kemudian menghargai kontribusi rekan kerja, dan melalui mengedepankan kerjasama tim dan semangat gotong Iya, royong. menghargai seberapapun kontribusinya, diberikan penghargaan dan kemudian dipacu atau terus semangati untuk bisa memberikan kontribusi yang lebih. Makasih.
Terima kasih Mbak Ayu untuk pendapat yang kedua. Eh, Oke, sami-sami, Bu. terakhir, nggih. Terakhir 3 orang saja kalau begitu. Ada Mas Imam tadi, ada Mbak Ayu, dan satu lagi siapa yang mau menyampaikan hasil Mungkin pembacaannya? saya, Bu. Bismillah. Siap, silahkan Mas Arif, nggih. Sopo Nggih. jenenge? Mas Arif. Arif Mun, nandur Bu Arif Mun. Oh, Arif Mun. Tak kirain namanya Arif Mun aja ya, Arif Munandar. Monggo, Mas Nggih, Arif jadi Munandar. matur Bu Lili terkait Siap. dengan berakhlaknya kula di ASN Penghulu di KUA Kemenak, Ibu. Siap, Mas Arif Jadi Munandar, biar gambarnya bisa di-capture Mbak Fitri dengan baik. Nah, gitu kan Mas ampun, Arif, ampun. naik Mejanya agak naik agak atau tinggi Bu mejanya. atau kameranya yang diturunkan sedikit. Nggih, bismillah. Siap. Nah, gitu kan kelihatan kumisnya. Oke. Nggih, bismillah. Jadi terkait dengan yang pertama berorientasi pelayanan. Jadi Siap. kalau saya mendefinisikan melaksanakan amanah pelayanan masyarakat, Bu. Jadi benar-benar melaksanakan Mm-mm. amanah dibayar masyarakat ya harus benar-benar Mm-mm. ngopeni tenanan. Betul, betul. Ya, oke. Kata kuncinya, Pengabdian, pelayanan. kata kuncinya tulus, Ibu. Tulus, ikhlas ya. Tulus itu apa sih Mas? Definisi jenengan pribadi? Kalau tulus saya itu ya tidak membeda-bedakan, Ibu. Jadi Mm-mm. kalau semua bayar itu kan paknya juga sama, kayak Mm-mm. Betul, dumeh engko niku sing nikah anake Pak Lurah gitu ya, jenengan pakai kemejanya datang atau pakai layanan yang spesial. Sementara kalau ada eh, apa stakeholder yang bukan siapa-siapa gitu berbeda layanannya. Nggak boleh kayak gitu ya, harus sama semuanya standar. Maka orientasi pelayanan tidak membeda-bedakan. Terus, terkait dengan afirmasinya, saya melayani masyarakat dengan hati yang ikhlas dan respon cepat tanpa diskriminasi demi oke, kemaslahatan tanpa umat, Bu. diskriminasi. Iya betul ya. Bukan Heeh. kemaslahatan akhwat, Bu. Oke, Jadi, terus kode etiknya tidak diskriminasi pelayanan. ya, oke, setuju. Untuk Terus, yang kedua, akuntabel. Jadi mm-mm. benar-benar harus memiliki tanggung jawab, Bu. Jadi Bertanggung jawab itu gimana? terkait dengan regulasi, terkait dengan syariat itu Mm-mm. harus Mm-mm. benar-benar dipastikan, oh ini benar. Misalkan Ya, kayak ada beberapa berkas masuk itu, Pak saya mau nikah di tanggal mm-mm. ini ya, padahal dia belum bawa berkas itu belum boleh. Mm-mm. Jadi benar-benar itu Oke. belum bisa ditanggungjawabkan. Iya, akuntabel itu bisa dipertanggungjawabkan, tidak subjektif, artinya ketika petugasnya jenengan, petugasnya yang lain, itu standarnya sama terus ya, akuntabel. Nggih. Karena menurut aturan seperti ini, bukan kalau Pak Arif yang menerima, wah berkasnya kurang-kurang, weh diterima. Sementara kalau ada temennya yang lain, nggak bisa, itu namanya nggak akuntabel, artinya bisa dipertanggungjawabkan semua standar. Oke, terus, Untuk kode etiknya tidak mm-mm. memanipulasi data atau dokumen, Bu. Oke, Jadi godaannya besar ya, Mas. godaannya kayak misalkan ada ya kayak data saksi kayak gitu kadang Mm-mm. benar-benar dipastikan Mm-mm. kayak mau yang duplikat, yang Mm-mm. awalnya harus benar-benar dipastikan KU asal apakah Mm-mm. terdata, ngoten. Jadi Sudah terlegalisir atau tervalidasi atau belum ya, dianggapnya dengan gampang sudah, padahal itu ketentuan harus wajib ada validasi. nggih, Terus, ngoten Bu. Kemudian oke. untuk yang ketiga kompeten. Jadi Mm-mm. memiliki kompetensi kepenghuluan dan Mm-mm. tentunya komunikasi, Bu. Iya, kemampuan untuk upgrade dan update kemampuan diri untuk kompetensi diri semakin diasah sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Nggih. Jadi kalau contohnya misalkan ada yang masih masa iddah lah itu pengen mau nikah, Bu, Mm-mm, saking kebelet mau nikah, itu mm-mm. benar-benar tidak boleh. Tapi harus menggunakan bahasa yang tidak menyinggung perasaannya, ngoten, Bu. Itu terus Oke, belajar, Bu. ya belajar bahasa komunikatif ya, piye carane ben ora menyakiti itu termasuk kompetensi diri, walaupun itu juga termasuk akuntabilitas diri juga ya, bisa Nggih. dipertanggungjawabkan melaksanakan tugas dengan baik. Tapi terkait dengan kompetensi, bagaimana cara mengkomunikasikannya? Nek karo permasalahan yang sensitif itu menghadapi
menghadapinya gimana, menghadapi mungkin berbeda ya cara ngomongnya atau cara menyampaikannya dengan orang tua, sing ora mudengan, dengan anak muda, sing pengennya cepet-cepet gitu ya. Kayak berbeda-beda. Ini komunikasi yang beragam ya. Terus Eh, berikutnya kemudian harmonisasi Bu ya. Harmonis lanjut ke harmonisasi. yang keempat kalau harmonis Mm-mm, jadi membangun suasana kerja yang saling mendukung di lingkungan KUA mm-mm, dan masyarakat. Jadi mm-mm. kalau Oke. dari KUA itu kan tidak hanya sebatas di kantor saja, Bu. Jadi kayak misalkan benar-benar datang Mm-mm, di acara kepenghuluan, mm-mm. kemudian juga di acara tamu undangan, benar-benar harus Iya. menyesuaikan. Betul, di majelis taklim, di masyarakat, ya toh, langsung terjun. Terus berikutnya, Kemudian lanjut loyal mawon nggih. siap. Tersebut. Jadi Mm-mm. menjaga nama baik diri, keluarga, dan negara sebagai kerangka kemenang, Bu. Kalau kata Iya. kuncinya tidak mendua, Bu. Asik. Apa maksudnya tidak mendua itu? Jadi kalau dari beberapa ASN itu kan kayak membeda-bedakan, oh ini di Kementerian Agama, oh ini di Mm-mm. Kementerian Keuangan, oh ini di Oh, misalkan mohon maaf di gitu. Pemda. Oh, iya. Jadi ya harus menjaga diri yaitu tidak Iya, roleh kalau neko-neko. betul, kalau sudah nyemplungnya di Kementerian Agama, ya jenengan ya harus apa ya menomorsatukan yang menjadi apa namanya ciri atau jiwa dari Kementerian Agama tidak usah membeda-bedakan atau membandingkan dengan pihak lain gitu ya Mas. Nggih, Bu. Jadi Kalau satu istri sudah mawon punya Ibu. istri satu, si A ya wis ora sang lirik B dan C dan lain, tapi setia pada A gitu ya, gampangane. Oke. Ngoten. Kemudian afirmasinya adalah takut Mm-mm. dosa, Bu. Terutama Kementerian Afirma. Agama. Heeh. Oke. Ke- Kalau Kalau kode tidak setia etiknya, jadi berdosa. kalau Bapak Prof. Kemenak Nasaruddin Heeh. Umar itu menyampaikan garda terdepan Mm-mm. adalah garda terdepan Kemenak adalah penghulu, Ibu. Jadi Mm-mm. benar-benar menjaga marwahnya Kemenak juga dari Betul, ujung eh, tombak ya. ujung tombaknya. Ujung tombak sama ujung tombak, Bu. Nek ujung tombak ki rasa diomongin ndak nglokro ya. Oh iya, 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 iya. Heeh. Kemudian mungkin itu sih Bu, yang adaptif sama kolaboratif mungkin hampir Oke. sama. Hmm. Hal yang mungkin menurut saya Kolaboratif ngoten. tadi sudah. Kolab eh, kolaboratif belum, tapi hampir sama sih dengan teman-teman yang lain Mm-mm. terkait Gimana? dengan suportif dan menerima Mm-mm. masukan, ngoten Ibu. Mm-mm. Ya, esensi dari kolaboratif itu apa menurut jenengan esensinya? Kalau Kenapa orang kolaboratif kok perlu collab, collab, bekerja sama, kolaborasi itu esensinya apa? bekerja sama agar merelasikan satu visi, Bu. Jadi kalau kami menyampaikan menulis itu Mm-mm. kata kuncinya adalah saling Bhinneka Tunggal Ika. Padahal satu Mm-mm. tujuannya juga orientasi pelayanan, kemudian juga mendapat pahala dan lain sebagainya, Bu. Oke, itu tujuannya, tapi kolaboratif itu adalah tindakannya. Jadi bagaimana jenengan menyamakan langkah mau apa namanya bekerja sama, duduk bersama dalam satu lingkaran, satu meja dengan teman-teman ya. Jadi itu bekerja sama. Terima kasih atas pencermatannya. Saya kira 3 orang sudah cukup ya. Ada Pak Imam, Mbak Ayu, dan terakhir Pak Arif ya. Sudah menyampaikan hasil pembacaannya untuk agenda 2. Jadi saya Mbak ulang lagi Lili, secara umum, Bapak Ibu Mbak, dalam, Halo, Bu Mbak Lili. Lili. dalam Mbak. Oke, untuk kelompok 1 dan 2. Sudah cukup, baik. Baik. Baik, Bapak Ibu untuk kelompok 1 dan 2 saya kira sudah cukup untuk apa namanya sharing pertemuan pertama ini. Nanti pembacaan lebih lanjut Bapak Ibu akan eh, berkaitan dengan diskusi kita lanjutannya dengan hambatan dan tantangan ya. Apa yang menghalang Bapak Ibu untuk melaksanakan nilai-nilai ini dengan baik. Oke, itu pembicaraan berikutnya, Mbak Fitri. Terima Ibu, kasih untuk materi Mbak hari Lili, ini. Saya kira cukup. mau bertanya satu saja. Terkait tugas video itu saya
Bayangi masih ya album. Boleh. Makasih. Asalkan jenengan nyari informasi ya, jangan susah itu. Itu Mbak Fitri beralih ke kelompok ini. Sinten nggih kelompok 3 dan 4. Saya Bu. Kelompok 3 siapa Bu?